warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Pratiwi dengan NPM 5019161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013. Elemen kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 ada 4 elemen perubahan yang mendasar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. B. Standar kompetensi lulusan. Kompetensi yaitu kemampuan atau keahlian yang dipunyai oleh seseorang dalam hal bertindak, bersikap, dan berpikir yang bersifat konsistensi dan merupakan bentuk perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari keseluruhan kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan sebagai hasil dari kegiatan belajar siswa. Dengan adanya hasil pembelajaran dalam peserta didik, standar kompetensi lulusan dapat diukur dan dilihat agar mempermudah membuat keputusan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menentukan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Standar kompetensi lulusan ini telah termuat dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 mengenai standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, fungsi dan tujuan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan kelulusan bagi peserta didik. Fungsinya yaitu pertama, sebagai acuan dalam penentuan apakah peserta didik dinyatakan lulus atau tidak dan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Kedua, sebagai rujukan dalam menyusun dan menentukan standar pendidikan lainnya, serta sebagai penunjuk dalam meningkatkan mutu pendidikan secara lebih sistematis dan holistik untuk satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Ketiga, petunjuk dalam menilai dan menentukan apakah peserta didik telah memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan, meliputi kompetensi pada setiap muatan pelajaran yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi sikap harus mempunyai sikap dan menunjukkan sikap iman ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter yang baik seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, dapat belajar sepanjang hayat, dan memiliki jasmani rohani yang sehat. Dimensi pengetahuan harus memiliki pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan siswa dan dapat menaikkan pengetahuan dalam konteks keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dimensi keterampilan harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berpikir dan bertindak yang meliputi inovasi, kreativitas, produktivitas, berpikir secara kritis, kemandirian, dapat berkolaborasi, dan dapat berkomunikasi dengan sesama peserta didik. Tujuan standar kompetensi lulusan
pendidikan, yaitu pertama, untuk terwujudnya standar nasional dan institusional dari kompetensi lulusan. Kedua, merupakan arah dalam menentukan kriteria, fondasi dasar, pengendalian, dan quality assurance atau jaminan mutu dari lulusan tersebut. Ketiga, dapat memperkokoh keprofesionalan sesuai dengan penetapan standar kelulusan secara nasional sesuai dengan tuntutan institusional seperti visi misi dalam satuan pendidikan. C. Standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan dengan penguatan materi melalui evaluasi ulang ruang lingkup materi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal, begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut Undang-Undang Standar Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; empat, kelompok mata pelajaran estetika; lima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD tematik terpadu dalam semua mata pelajaran. Jenjang SMP dikembangkan melalui mata pelajaran. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang elemen kurikulum 2013. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.